Kekuatan tafakur merenung dalam keheningan ilahi. Pilar keempat yang tak kalah penting dan sering diabaikan adalah tafakur atau perenungan mendalam dalam keheningan sebagai proses untuk mengaktifkan akal batin. Tafakur adalah ibadah hati yang tertinggi. Ia bukan sekadar melamun tetapi mengarahkan pikiran secara sistematis untuk merenungi keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekuasaannya dan rahasia-rahasia di balik ajaran agama. Merenung tentang diri sendiri, tentang kematian, dan tentang hari akhir. Banyak ulama berpendapat bahwa 1 jam tafakur yang dilakukan dengan hudur, kehadiran hati, lebih utama daripada ibadah sunnah yang dilakukan selama 60 tahun. Ini karena tafakur memiliki potensi untuk menghasilkan ma'rifat, pengenalan yang tidak bisa diberikan oleh ibadah fisik semata. Ia adalah pemupukan kebijaksanaan. Praktik tafakur terbaik adalah mengasingkan diri sejenak dari kebisingan dunia, mencari tempat yang tenang, dan fokus merenungkan Quran. Surat Ali Imran ayat 191 yang menggambarkan orang-orang yang berzikir sambil berdiri, duduk, dan berbaring, serta memikirkan penciptaan langit dan bumi. Perenungan ini akan mengantarkan pada kekaguman mutlak. Ketika seseorang tafakur tentang keindahan alam semesta, ia akan menyadari bahwa segala sesuatu diciptakan dengan perhitungan dan hikmah yang sempurna. Kesadaran ini akan menuntunnya untuk melihat bahwa dirinya sendiri adalah sebuah mikrokosmos, yang di dalamnya terdapat kunci-kunci rahasia alam semesta yang lebih besar. Tafakur juga berfungsi sebagai alat kritik diri yang sangat jujur. Dengan merenung, seseorang dapat mengukur seberapa jauh ia telah menyimpang dari jalan kebenaran dan seberapa besar pengaruh nafsu terhadap keputusan hidupnya. Ini adalah cermin yang tidak pernah berbohong. Melalui perenungan yang mendalam, kita memohon kepada Allah agar ilmunya yang tersembunyi dapat mengalir. Proses tafakur secara perlahan akan membuka dimensi ilmu laduni, yaitu ilmu yang langsung dilimpahkan ke dalam hati tanpa perantara guru atau buku. Inilah cara para ahli hikmah menghubungkan akal lahiriah dengan akal batiniah. Mereka menggunakan tafakur sebagai jembatan untuk melintasi batas antara yang nampak, syahadah, dan yang gaib. Tafakur adalah meditasi Islami yang sesungguhnya membuahkan hikmah dan kejernihan pandangan batin. Kekuatan tafakur merenung dalam keheningan ilahi. Pilar keempat yang tak kalah penting dan sering diabaikan adalah tafakur atau perenungan mendalam dalam keheningan sebagai proses untuk mengaktifkan akal batin. Tafakur adalah ibadah hati yang tertinggi. Ia bukan sekadar melamun tetapi mengarahkan pikiran secara sistematis untuk merenungi keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekuasaannya dan rahasia-rahasia di balik ajaran agama. Merenung tentang diri sendiri, tentang kematian, dan tentang hari akhir. Banyak ulama berpendapat bahwa 1 jam tafakur yang dilakukan dengan hudur, kehadiran hati, lebih utama daripada ibadah sunnah yang dilakukan selama 60 tahun. Ini karena tafakur memiliki potensi untuk menghasilkan ma'rifat, pengenalan yang tidak bisa diberikan oleh ibadah fisik semata. Ia adalah pemupukan kebijaksanaan. Praktik tafakur terbaik adalah mengasingkan diri sejenak dari kebisingan dunia, mencari tempat yang tenang, dan fokus merenungkan Quran. Surat Ali Imran ayat 191 yang menggambarkan orang-orang yang berzikir sambil berdiri, duduk, dan berbaring, serta memikirkan penciptaan langit dan bumi. Perenungan ini akan mengantarkan pada kekaguman mutlak. Ketika seseorang tafakur tentang keindahan alam semesta, ia akan menyadari bahwa segala sesuatu diciptakan dengan perhitungan